menetapkan kita mau penjualan naik berapa? Naik 20. Ya, kita mau penjualan naik, itu objektifnya. Key resultnya apa ukuran penjualan itu naik? Misalkan revenue naik 20%. Kemudian apalagi Mas, misalkan key result yang bisa menunjukkan bahwa menunjukkan ukuran dari naiknya sebuah penjualan dari perusahaan. Revenue HP naik 10 ingin ya. diturun, harga pokok produksi harus bisa turun. Oke. HPP turun. Nah, turunnya ini berapa? Itu harus ditetapkan. Ya, harus ditetapkan. Turun. Atau ini untuk menaikkan penjualan, revenue dinaikkan, keuntungannya dinaikkan, kemudian meluncurkan produk baru, bisa jadi seperti itu. Itu jadi key result. Produk baru meluncur 2 kali dalam setahun. Nah, itu jadi key result. Nah, itu nanti bisa dibagi, nah dari situ kan bisa memunculkan inisiatif itu Mas Beni. Jadi gimana cara menaikkan profit 20%. Kalau naikkan profit bisa jadi inisiatifnya apa? Misalkan nambah sales. Ya, itu kan juga nambah sales, kemudian membuka cabang baru, terus apalagi dan lain sebagainya. Nah, jadi dari objektif yang ditetapkan ukurannya, lalu di dalam ukuran itu muncul inisiatif yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen di ABC Talk. Apa itu ABC? ABC adalah Ethno Business Consulting, sebuah perusahaan konsultan yang memberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu manajemen, ilmu-ilmu bisnis, dan tentang perekonomian. Sebelum saya masuk ke materi, sedikit saya akan bercerita tentang ABC. Produk yang kita tawarkan adalah meningkatkan kemampuan inovatif kepada perusahaan, pada UKM, pada BUMDes, dan kita berusaha untuk memberikan desain baru pada proses bisnis. Dan yang penting adalah kita juga akan membantu untuk menemukan model bisnis baru, baik itu untuk perusahaan yang sudah ada maupun perusahaan yang baru. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab ABC kepada masyarakat atau pada publik, maka ABC menggelar acara ABC Talk. Insya Allah akan dilaksanakan hampir setiap hari. Anda pemirsa bisa pantau di IG Instagramnya Ethno Business Consultant. Sangat menarik hari ini karena kita akan kedatangan Pak Eko Sucahyo. Beliau adalah User Researchers, Strategist, and Co-founder dari ABC. Judul yang akan dibawakan adalah cara bisnis menggapai target tinggi dan terukur di tengah ketidakpastian pandemi seperti sekarang ini. Baik, kita akan undang beliau untuk masuk ke dalam IG ini. Wah, luar biasa. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bentar. Sehat, alhamdulillah Mas. Ini tadi baru selesai tarawih soalnya. Oh, luar biasa. Selesai tarawih langsung diminta untuk berbagi ilmu. Ini di ABC Talk. Ya. Sudah Eko? Sebentar, izin sebentar ya. Saya ganti headset dulu sebentar. Oke, silakan. Saya akan beri penjelasan tentang topik yang akan kita bahas kali ini. Saya akan mengasih pembukaan berupa kondisi krisis saat ini menyebabkan UKM harus lebih efisien dan memiliki goal setting yang tepat. Di mana menentukan target kinerja maksimal,
sementara kita dihadapkan pada kondisi yang tidak menentu. Itu sebuah PR besar buat kita. Atau objective result mengajarkan kita untuk secara tepat dan terukur bagaimana menentukan target, menyelaraskannya dengan tim, dan mencapai target yang menantang melalui sistem set, align, achieve. Apa itu? Nanti Pak Eko akan membahasnya. Yang sederhana diterapkan di bisnis apa saja. Anda bisa menggerakkan tim dengan target yang fleksibel sebagaimana kondisi relatif yang terus berubah. Pak Eko, sudah siap Pak Eko? Ya, monggo Mas. Bisa kita awali Pak Eko dengan menjelaskan, tadi saya sudah membacakan deskripsi dari judul yang akan kita angkat. Cukup menarik sekali Pak Eko dan sangat aktual dibutuhkan oleh kita UMKM, pengusaha, perusahaan, dan lain sebagainya. Dimana sekarang kita ketahui situasinya sangat tidak pasti. Nah, OKR ini mungkin bisa menjadi salah satu kunci jawabannya. Monggo silakan Pak Eko bisa diberikan penjelasan tentang OKR ini. Silakan Pak Eko. Ya, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, malam ini kita coba berbagi sebuah pendekatan manajemen sebenarnya pendekatan manajemen yang pendekatan ini familiar dipakai oleh Google sebenarnya untuk dalam manajemen internalnya mereka. Jadi kalau kita mau belajar dari perusahaan-perusahaan seperti Google, Apple, dan lain sebagainya, itu ternyata mereka punya satu secret resep rahasia bagaimana sih mereka itu mewujud menjadi sebuah perusahaan yang sangat handal. Nah, salah satu yang ternyata menjadi secret recipe mereka adalah cara mereka menetapkan goal setting dalam menjalani bisnisnya. Nah, sebenarnya banyak pendekatan yang menarik untuk kemudian bisa diadopsi oleh teman-teman UKM maupun bisnis, bahkan bisnis besar sekalipun sebenarnya hari ini layak untuk mengadopsi pendekatan mereka. Kenapa kok layak untuk mengadopsi pendekatan mereka? Karena memang pendekatan ini disetting untuk kondisi-kondisi yang relevan untuk saat ini. Misalkan kondisi seperti COVID-19 seperti sekarang ini, di mana perusahaan tidak dituntut untuk kemudian membuat sebuah goal setting yang memungkinkan untuk terus-menerus dilakukan review. Jadi kalau zaman dulu kita ingat perusahaan itu biasanya punya rencana jangka panjang gitu, RJPP. Jadi mereka punya rencana bahkan 5 tahun ke depan itu perusahaan harus bagaimana, 1 tahun ke depan harus bagaimana. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini Mas Beni, rencana panjang seperti itu bisa jadi menjadi tidak relevan. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi target-targetnya relevan, tapi bentuk eksekusinya atau strateginya bisa jadi harus sangat cair. Kenapa? Karena perubahannya begitu cepat. Seperti kondisi yang sekarang kita lakukan gitu. Siapa yang kemudian bisa membayangkan ada COVID-19 yang kemudian menuntut semuanya berubah. Biasanya target tahunan itu sudah ditetapkan, tapi begitu ada COVID-19, ada PSBB, semuanya harus bekerja work from home, maka harus terjadi review yang untuk kemudian membuat target-target itu harus diubah sedemikian rupa. Makanya hari ini seringkali perusahaan tuh kumpul untuk kemudian melakukan business review. Kenapa melakukan business review?
Bahkan mereka bilang target semester pun hari ini harus direview. Kenapa? Karena variabelnya berubah total gitu. Nah, itu yang kemudian kita melihat OKR ini sebagai sebuah manajemen goal setting itu cukup relevan karena sifatnya yang kemudian sangat fleksibel dalam jangka waktu yang pendek. Nah, nanti kita akan jelaskan OKR itu detailnya seperti apa, tapi memang OKR itu sangat relevan sekarang ini karena memang kondisinya yang cenderung berubah. Jadi bagaimana kita menetapkan goal setting sekaligus bagaimana goal setting ini tetap bisa fleksibel dengan kondisi-kondisi eksternal yang berubah. Itu untuk perusahaan yang sudah established manfaat OKR. Yang kedua, untuk teman-teman UKM sebenarnya OKR ini sangat bermanfaat karena kadang-kadang UKM ini bahkan kadang-kadang tidak memiliki goal setting yang cukup bagus begitu. Jadi target capaiannya seperti apa, target penjualan seperti apa. Mereka kebanyakan menjalankan bisnisnya ya apa adanya, pokoknya berjalan, ada penjualan, ada target-target yang kemudian ditetapkan, tapi tidak pernah direview, tidak pernah diukur, dan tidak pernah diobservasi apakah target itu sudah mencapai sesuai dengan yang ditetapkan di awal. Maka OKR ini dengan kesederhanaannya, dengan kemudahan untuk diimplementasi di bisnis apapun, sebenarnya OKR ini relevan untuk kemudian diimplementasi ke UKM. Jadi UKM layak untuk mengimplementasi OKR. Jadi cocok buat bisnis besar karena kondisi relatif cepat berubah, maka dibutuhkan pendekatan untuk kemudian mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Itu bagaimana menjadi lebih fleksibel karena kondisinya cepat berubah. Sementara untuk UKM yang bisa jadi entah itu yang sudah punya goal setting dari awal maupun yang belum punya, ini sebenarnya menjadi sebuah tools yang layak diadopsi karena kemudahannya. Jadi yang satu mudah, yang satu memang relevan untuk kondisi yang berubah. Seperti itu, Mas Beni. Oke, Pak Eko, menarik sekali. OKR atau Objective Key Result. Ini sebenarnya sebuah metode untuk membuat dan pencapaian, atau ini sebuah aplikasi, Pak Eko? Dan mungkin bisa diceritakan manfaat untuk menggunakan OKR ini apa? Jadi OKR itu sebuah metode untuk menetapkan sebuah target dan bagaimana mencapai target itu secara terukur. Jadi biasanya kan kalau perusahaan itu di awal tahun kan selalu menetapkan kita tahun ini mau menaikkan penjual, misalkan kita mau jadi apa nih untuk tahun 2021. Oke, karena ini sudah suasananya new normal, misalkan kita mau menaikkan penjualan dari 2020 yang kemarin kita sempat anjlok karena COVID. Nah, bagaimana kemudian menetapkan itu menjadi langkah eksekusi yang mudah untuk direview dan mudah untuk diukur, itu yang disebut sebagai OKR. Jadi OKR itu sebenarnya sudah biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, Dropbox, GE, dan lain sebagainya. Rata-rata startup itu juga menggunakan pendekatan OKR untuk kemudian menjalankan proyek-proyeknya sekaligus melakukan pengukuran atas apa yang sudah dicapai dengan kondisi yang cepat dan dengan banyaknya target-target yang menjadi ukuran. Kalau teman-teman Mas Beni lihat, teman-teman startup itu kan cepat sekali eksekusinya. Dalam waktu 3 bulan, 6 bulan mereka sudah dituntut untuk bisa merilis sebuah produk. Itu kan perlu goal setting yang sangat
rapi begitu, karena dan perlu diterjemahkan goal setting itu menjadi eksekusi yang sangat tight gitu, karena kan waktunya pendek. Nah, OKR itu konsepnya seperti itu. Jadi untuk UKM manfaatnya juga banyak. Kenapa? Karena kalau UKM selama ini hanya menjalankan bisnisnya sebagaimana apa adanya, hari ini teman-teman UKM juga harus belajar bagaimana menetapkan target, bagaimana mencapainya. Kalau ada perubahan-perubahan di tengah jalan, apa yang harus dilakukan? Nah, OKR itu adalah sebuah metodologi untuk mengeksekusi sebuah capaian yang sudah ditetapkan. Karena kan dalam bisnis itu prinsipnya begini, Mas Ni. Strategi itu mudah untuk dibuat, tapi yang kemudian sulit adalah eksekusinya. Kan begitu, strategi is easy, easy, but execution is everything. Eksekusi itu segalanya, strategi itu di atas kertas. Biasanya kan kalau di awal tahun kita bikin goal setting itu kan cantik-cantik begitu. Kita pengen penjualan sekian, sosial media kita mendapatkan follower sekian. Betul. Nah, capaiannya ditarget 6 bulan, tapi kemudian capaian itu tidak bisa dikawal dengan baik. Bagaimana supaya dalam 6 bulan itu tercapai apa yang kita sudah tetapkan. Nah, OKR menyederhanakan semua itu menjadi sebuah capaian yang terukur dan bisa direview setiap saat. Nah, seperti itu. Makanya istilahnya OKR. OKR itu apa? OKR itu objektif. Objektif itu apa ya? Objektif itu capaian. Jadi dalam setiap goal setting kita harus menetapkan objektifnya, capaiannya apa. Biasanya objektif ini sifatnya kualitatif. Misalkan kita pengen tahun ini kita bertekad untuk misalkan menaikkan penjualan. Nah, itu objektifnya, menaikkan penjualan. Lalu ada yang namanya key result. Key result itu apa ukuran penjualan kita naik? Key result. Jadi key result itu nilai kuantitatif sebagai panduan objektif itu sudah tercapai. Maka di KR itu biasanya kita bisa tetapkan naiknya berapa? 20% dari revenue tahun kemarin. Nah, jadi jelas kita mau naiknya itu berapa, jelas dari 20% nilainya. Jangan cuman kasih setting pokoknya naik. Nah, kalau pokoknya naik ini yang repot. Tidak bisa diukur apakah kita sudah berhasil atau tidak. Jadi objektifnya ditetapkan, lalu di situ muncul ukurannya disebut sebagai KR. Kalau sudah kita menetapkan objektif, kita sudah menetapkan ukuran keberhasilannya, maka mudah untuk kita kemudian menetapkan inisiatifnya. Apa cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mencapai key result yang kita sudah tetapkan. Nah, prinsipnya seperti itu, sederhananya OKR. Oke, bagus sekali. Saya tadi mencatat OKR adalah sebuah metodologi untuk mengeksekusi target secara terukur. Yes. Objektifnya kalau tadi kasih contoh adalah menaikkan penjualan, contohnya untuk UKM. Sedangkan key result-nya adalah suatu besaran yang kuantitatif. Contoh 20% dari revenue tahun kemarin. Itu keren banget. Kemudian tadi saya menggarisbawahi ada kata-kata OKR harus bisa mengawal objektif untuk mencapai key result-nya. Nah, kata-kata mengawal ini mungkin bisa agak didetailkan, Pak Eko. Apakah harus metodologi atau harus ditunjang dengan sebuah aplikasi atau bagaimana? Enggak, sebenarnya OKR itu bukan aplikasi, tapi sebuah pendekatan goal setting saja. Jadi nanti bentuknya apakah diimplementasi alat bantu itu bisa menggunakan aplikasi, itu masalah ini saja ya, masalah implementasinya.
Oke. Tapi sebagai contoh begini, misalkan simple OKR itu, kalau kita punya, sebagai contoh paling gampang, kita punya perusahaan, kita punya klub sepak bola gitu misalkan. Klub sepak bola kita itu kemudian punya target, punya objektif. Objektifnya apa sih sebenarnya klub sepak bola itu, kalau misalnya kita ngomong tentang Liga Champion gitu. Pasti ya, Liga Champion itu kan pasti objektifnya itu kan menjadi klub bukan juara, tapi menjadi klub yang apa ya, menguntungkan untuk para pemegang saham dan penggemarnya. Biasanya kalau di Eropa itu kan yang punya saham itu ya fans klubnya itu kan. Jadi intinya kan sebenarnya di situ, menjadi klub dengan valuasi paling tinggi. Saya tadi baca, meskipun Barcelona kemarin kalah dari Real Madrid, ternyata Barcelona masih menjadi klub dengan valuasi tertinggi. Nah, itu bisa dijadikan objektif misalkan. Membuat klub dengan valuasi tertinggi, membuat valuasi tinggi. Jadi istilahnya pendapatannya besar. Nah, untuk menjadi klub dengan pendapatan besar, tentunya itu bisa disebut sebagai objektif. Tentunya itu nanti memiliki key result. Ukurannya apa supaya klub ini punya pendapatan tinggi? Tentunya kalau pengen jadi pendapatan tinggi ya harus juara Liga Champion dong. Itu key result, juara Liga Champion. Kenapa? Kalau juara itu dapat bagi hasil hadiahnya besar, kemudian bagi hasil siaran televisinya juga besar. Otomatis kan pendapatan pundi-pundi keuangan klubnya jadi lebih sehat. Itu key resultnya yang pertama, misalkan juara Liga Champions. Yang kedua, apa yang kemudian mendukung klub ini punya pendapatan besar? Key resultnya bisa ditetapkan misalkan. Cuman sekarang nggak bisa ya. Misalkan jumlah penonton untuk pertandingan kandang 90% terisi kapasitas. Nah, itu kan juga bisa mendukung objektif menjadi klub dengan pendapatan tinggi. Ya, jadi objektifnya menjadi klub dengan pendapatan tinggi atau valuasi tinggi. Key result-nya adalah yang pertama, menang Liga Champions. Yang kedua, kapasitas stadionnya terisi 90%, karena kalau karcisnya kan tinggi, cukup tinggi. Nah, key result 2 itu bisa itu bisa menjadi key result. Nah, itulah kenapa kok key result itu kita tetapkan 2, karena 2 ini nanti kita akan breakdown lagi menjadi inisiatif. Kenapa? Karena menjadi juara Liga Champion itu harus punya program kerja sendiri, harus punya goal setting sendiri. Makanya untuk jadi juara Liga Champion, nah ini nanti kita turunkan objektifnya menjadi juara Liga Champion, maka key result-nya itu akan berbeda. Misalkan goal tandang, mencapai goal naik misalkan lebih tinggi daripada cetak gol tahun kemarin. Nah, biasanya di situ tanggung jawabnya manajer tim. Sementara key result mendatangkan 90% penonton di stadion, itu kan tanggung jawabnya apa biasanya? Head of marketing misalkan, head of marketingnya Barcelona gitu, atau head of marketingnya Real Madrid. Gimana mendatangkan penonton 90%. Atau key result-nya misalkan apparel merchandise terjual sekian juta. Nah, jadi key result-nya bisa jadi ada 3. Yang pertama juara Liga Champions, yang kedua stadion penuh 90%. Nah, semuanya ini kan ada angkanya. Yang ketiga penjualan merchandise misalkan tembus berapa? 1 juta euro gitu. Nah, masing-masing KR itu ada penanggung jawabnya. Untuk juara Liga Champions maka diangkat yang disebut sebagai manajer pelatih itu biasanya coach. Tujuannya kan apa? Untuk membuat klub itu menjadi juara Liga Champions. Sementara untuk mendatangkan 90% penonton itu bisa diturunkan
menjadi head of PR misalkan. Sementara untuk merchandise diturunkan menjadi head of marketing. Nah, itu menjadi ukuran masing-masing. Jadi untuk mencapai klub dengan pendapatan tinggi harus punya key result, lalu key resultnya kita turunkan seperti tadi. Juara Liga Champion itu menjadi objektifnya siapa? Objektifnya head coach, pelatih. Dari situ head coach juga punya key result. Key resultnya apa? Misalkan tadi menghasilkan gol lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Kemudian menurunkan angka kebobolan golnya. Itu kan juga bisa menjadi key result dan seterusnya. Maka dari key result yang ditetapkan itu muncul inisiatif. Inisiatifnya apa? Misalkan membeli striker dengan yang cukup mumpuni untuk meningkatkan kapasitas mencetak gol, lalu membeli back, kalau untuk pertahanan membeli back yang hebat gitu ya, supaya timnya mengurangi angka kebobolan gol di timnya. Sementara head of PR juga punya key result. Kenapa? Karena objektifnya dia kan membuat stadion itu penuh 90%. Key resultnya apa misalkan? Untuk membuat itu bisa jadi mengontrak pemain baru supaya daya tariknya juga tinggi, orang datang ke sana. Itu juga sekaligus mendatangkan merchandise dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh implementasi OKR gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau mau ditarik ke bisnis UKM ya hampir sama. Misalkan GM-nya menetapkan kita mau penjualan naik berapa? Naik 20. Ya, kita mau penjualan naik. Itu objektifnya. Key result-nya apa? Ukuran penjualan itu naik. Misalkan revenue naik 20%. Kemudian apalagi Mas, misalkan key result yang bisa menunjukkan bahwa menunjukkan ukuran dari naiknya sebuah penjualan dari perusahaan. Revenue naik 10. Ingin diturun harga pokok produksi harus bisa turun. Oke. HPP turun. Nah, turunnya ini berapa? Itu harus ditetapkan. Ya, harus ditetapkan. Atau ini untuk menaikkan penjualan, revenue dinaikkan, keuntungannya dinaikkan, kemudian meluncurkan produk baru, bisa jadi seperti itu. Itu jadi key result. Produk baru meluncur 2 kali dalam setahun. Nah, itu jadi key result. Nah, itu nanti bisa dibagi, nah dari situ kan bisa memunculkan inisiatif itu Mas Beni. Jadi gimana cara menaikkan profit 20%. Kalau naikkan profit bisa jadi inisiatifnya apa? Misalkan nambah sales. Ya, itu kan juga nambah sales, kemudian membuka cabang baru, terus apalagi dan lain sebagainya. Nah, jadi dari objektif yang ditetapkan ukurannya, lalu di dalam ukuran itu muncul inisiatif yang itu menjadi panduan bagaimana bisnis itu bekerja. Kurang lebih seperti itu Mas konsepnya. Keren sekali kalau kita pengusaha UKM itu bisa menerapkan objektif key result. Yang menarik buat saya untuk menjadi pertanyaan adalah apakah OKR ini kita tentukan di awal seperti lainnya perusahaan-perusahaan besar ketika mereka melakukan meeting di awal tahun, atau bagaimana Pak? Sekaligus mungkin visibilitas dari objektif ini kapan kita mengujinya? Apakah di awal tahun tadi itu atau sambil berjalan menetapkannya? Oke. Jadi prinsipnya OKR itu ditetapkan di awal, karena di awal itu kan biasanya paling bagus itu ya ditetapkan di bulan Desember sebelum masuk ke awal tahun. Itu sudah ditetapkan kita tahun ini mau apa, objeknya ditetapkan.
Lalu dari situ ditetapkan ukuran-ukurannya. Ukuran maksudnya ukuran untuk apa ya? Jadi KR itu kan seperti key result itu ini apa namanya? Key result itu kan KPI itu Key Performance Indicator itu kalau perusahaan besar. Nah begini, KPI itu agak berbeda dengan OKR gitu. Jadi kalau KPI itu kan begini, kalau KPI itu punya pengaruh. Biasanya banyak perusahaan sekarang ini yang kemudian mengkombinasikan, karena KPI itu kan punya dampak langsung ke ini ya, ke apa namanya, ke apa ya, kinerja. Ya, kinerja. Jadi OKR itu ini Mas. Jadi sorry. Tadi pertanyaannya bagaimana Mas? Seperti KPI, Key Performance Indicator tadi itu ya. Kalau yang di perusahaan besar, KR itu relevan dengan KPI ya. Kalau di perusahaan besar. Iya. Betul. Jadi KR itu ukuran apakah objektif itu sudah bisa dicapai. Oke. Itu KR. Oke. Terus satu lagi ini yang saya masih belum lihat bagaimana membuat time frame-nya Pak Eko. Oke, time frame-nya. Nah, ini yang menarik begitu, time frame, karena OKR itu karena OKR itu sifatnya lebih mudah direview dari masa ke masa, maka disarankan untuk membuat OKR itu menggunakan beberapa kaidah gitu. Misalkan yang pertama adalah disarankan untuk menggunakan OKR dalam tataran waktu yang tidak terlalu panjang, misalkan 3 bulan atau 6 bulan untuk menetapkan objek OKR itu. Kenapa kok 3 bulan? Karena memang kalau terlalu panjang, misalkan 1 tahun, kita tidak sempat melakukan review jika ada perubahan. Ini kan cocok dengan kondisi sekarang. Misalkan jadi kenapa kok ininya pendek? Justru pendek itu mudah untuk dicapai sekaligus mudah untuk direview jika ada yang berubah. Jadi ketimbang kalau setahun kan baru ketahuan di ujung tahun gitu Mas, biasanya kalau ada problem, ada masalah. Jadi kesempatan untuk kemudian melakukan alignment, melakukan perbaikan, melakukan penyelarasan itu agak terlambat. Makanya OKR disarankan untuk kalau Anda punya target panjang 1 tahun, lebih baik dipecah-pecah menjadi 3 bulanan, quarter. Nah, itu yang pertama, pendek waktunya supaya mudah untuk di review. Reviewnya itu terutama di key result begitu, di key resultnya. Key result. Jadi secara prinsip objektif itu ketika sudah ditetapkan tidak boleh berubah. Oke. Ya, karena ukuran kualitatif itu tidak boleh berubah. Misalkan meningkatkan penjualan, itu tidak boleh berubah. Ya sudah, kalau sudah ditetapkan itu bisa ditarget. Tapi KR itu sifatnya lebih cair. Jika kemudian di awal kita sudah menetapkan sebuah target yang tinggi gitu. Kita tetapkan penjualan naik 50%. Oke, penjualan naik 50%. Dari 50% itu tentunya akan memunculkan inisiatif. Inisiatif itu sebuah langkah untuk mencapai KR yang sudah ditetapkan. Nah, ketika inisiatif itu dilakukan dan pada saat dilakukan review itu maksudnya bukan di akhir periode 3 bulan, tidak. Tapi biasanya review itu dilakukan per bulan atau per 2 mingguan. Jika dalam review itu KR-nya tidak sulit untuk kemudian dicapai sesuai dengan yang ditetapkan tadi, misalkan
50% ketika diimplementasi dalam inisiatif, begitu dievaluasi di bulan pertama ternyata memang sulit karena kondisinya memang baru normal begitu, maka itu target bisa kita review, artinya kita bisa turunkan. Karena 50 terlalu tinggi, maka kita bisa turunkan menjadi misalkan 30% atau 40%. It's okay untuk kemudian mereview key result. Jadi yang boleh direview itu key result, tapi sesuai dengan inisiatif yang dilakukan. Oke. Seperti itu, Mas. Itu keren banget itu. Saya masih kurios ini, masih kepingin mengerti lagi KKR. Itu kira-kira kita sebagai UKM, sebagai pengusaha dalam menentukan objektif dan key result, itu tuh sebaiknya ada berapa Pak dalam tataran 3-6 bulan? Apakah cukup 1, 2, 3 atau? Yes, pertanyaannya bagus. Itu salah satu prinsip tadi. Yang pertama memang time frame-nya itu dibikin singkat. Kenapa? Karena kondisinya memang hari ini tidak mungkin kita menetapkan target yang panjang, sehingga targetnya panjang setahun dan kemudian rencananya sempurna tidak, tapi ketimbang setahun kita pecah-pecah menjadi 3 bulanan. Kenapa? Karena lebih relevan dengan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya saja key result. Jadi salah satu prinsip OKR itu adalah fokus pada yang penting. Jadi kadang-kadang kita ini kalau menjalanin bisnis fokusnya terlalu banyak gitu. Fokusnya banyak, pengen penjualan naik, pengen penjualan naik, pengen HPP turun, pengen apa lagi misalkan punya modalnya tambah dan lain sebagainya. Maka di OKR itu disarankan untuk kemudian menetapkan objektif itu tidak boleh lebih daripada 3. Kenapa? Karena mudah untuk kemudian ditetapkan ukuran pencapaiannya dan memunculkan inisiatifnya. Jadi kalau kita punya bisnis, ya fokusnya mau di mana nih 3 bulan ini? Kita fokus untuk menaikkan penjualan misalkan. Misalnya kita fokus untuk menaikkan penjualan. Nah ini misalkan kita pengen fokus untuk menaikkan penjualan. Nah biasanya memang objektif ini dibuat paling bagus itu dibikin target yang menantang begitu. Target yang menantang. Jadi jangan bikin target yang kenapa? Karena Anda harus bisa membuat objektif ini menantang dengan key result yang memang di atas rata-rata. Kenapa? Karena itu memunculkan inisiatif yang lebih dari tim Anda punya. Nah, kan nanti kalaupun implementasinya perlu direview, kita bisa turunkan key result-nya. Artinya begitu. Itu yang pertama, inspirasional objektifnya. Kemudian ini memotivasi tim kita untuk kemudian bisa membagi tugas untuk bisa mencapai objektif ini dengan tim-tim yang lain. Seperti tadi, kalaupun perusahaan itu pengen seperti tadi ya, contoh kita klub tadi, klub itu menjadi klub dengan pendapatan tertinggi di Eropa, maka syaratnya kan ada 3 tadi. Juara Liga Champion, kemudian stadionnya penuh, kemudian merchandise-nya naik, penjualan merchandise-nya bagus. Maka di situ kan tugas itu kita bisa bagi ke tim kita. Ada tim yang memang bagian melatih timnya supaya juara, ada tim yang memang bagian membuat stadionnya penuh, ada tim yang memang membuat merchandise-nya bisa laku. Nah itu 3 itu. Kenapa kok harus dibagi 3? Ya karena 3 ini punya inisiatif sendiri-sendiri. Kan begitu Mas. Yang coach punya inisiatif, punya key result sendiri, capaian-capaian sendiri. Gimana caranya supaya juara? Terus gimana caranya supaya bisa mendatangkan 90% penonton di stadion? Gimana caranya supaya bisa
menjual merchandise 1 juta euro misalkan, itu punya. Nah, makanya biasanya tuh target besar itu biasanya diturunkan ke tim itu yang kemudian nanti akan membagi bagaimana nanti implementasinya. Jadi ketika sifatnya OKR itu bagusnya bisa jadi OKR itu ditetapkan oleh pimpinan kepada timnya, atau memang objektifnya ditetapkan lalu timnya itu menyusun inisiatif dan key result. Jadi ada sifatnya top down. Pokoknya saya pengen penjualan kita naik, lalu dibagi, sales naik 20% ya. Product development kamu harus bikin 2 produk per 3 bulan ya. Nah, udah ditetapkan seperti itu. Itu bisa jadi ditetapkan oleh pimpinan, atau pimpinan hanya menetapkan saya pengen penjualan kita naik. Oke, inisiatif dari sales bagaimana? Inisiatif dari produksi bagaimana? Nah, nanti produksi kan akan ngasih inisiatif. Oke, inisiatif saya Pak, saya akan buat produk development, membuat produk per 2 bulan, 2 produk per 3 bulan. Lalu HPP saya akan saya efisienkan supaya ada efisiensi 20%. Sementara sales juga begitu. Saya akan naikkan penjualan. Penjualannya naik berapa? 20% misalkan. Saya akan untuk menaikkan penjualan 20%, tentunya dia akan punya inisiatif. Inisiatifnya apa? Misalkan rekrut sales baru, buka reseller, iklan di sosial media, di Instagram misalkan, bikin video promosi dan lain sebagainya. Itu bagian dari inisiatif gitu. Jadi sistemnya OKR itu 2, bisa ditetapkan atasan, kemudian dibagi tugas besarnya seperti tim tadi itu, atau ditetapkan saja objektifnya. Kalau timnya punya inisiatif, itu bisa didorong untuk kemudian masing-masing divisi ini mensupport target besar objektif di atas. Kurang lebih seperti itu, Mas Beni. Oke, semakin gampang. Jadi ada objektif, ada key result, ada inisiatif, kemudian ada penanggung jawab. Ada penanggung jawabnya, betul. Jadi semua, dan itu objektif tidak lebih dari 3, sehingga mudah sekali memantau dan secara periode kita melakukan review. Nah, ada satu kata bagaimana kita mengawal atau memastikan setidaknya 3 objektif dengan KR dan dengan inisiatif serta penanggung jawab ini bisa terkawal dengan baik. Bagaimana pastikan itu Pak Eko biasanya praktiknya di UKM? Oke, misalkan apa ya? Coba kita kasih contoh, misalkan contohnya apa ya? Objektifnya misalkan buka cabang baru begitu. Oke, misalkan buka cabang baru, itu key result-nya harus ditetapkan gitu. Berapa maksudnya buka cabang baru ini, atau pengembangan cabang baru ini, bukan cabang ya, apa namanya, mengembangkan reseller gitu misalkan. Key result-nya apa ukuran dari reseller ini berkembang, misalkan mendapatkan 50 reseller dalam waktu berapa? 3 bulan. 3 bulan. Oke, reseller dalam waktu 3 bulan. Terus apalagi Mas kira-kira mengembangkan dalam waktu 3 bulan? Cara kita, kalau kita objektifnya adalah pengembangan reseller untuk menunjang penjualan, maka key result-nya apa? Misalkan 50 reseller ya, tadi 50 reseller dalam waktu 3 bulan. Terus apa lagi Mas? Men-training 50 reseller. Kan kalau sudah direkrut kan butuh diajarin gitu kan? Ya, betul. Nah, kemudian apa lagi ya? Harusnya kita taruh apa Mas? Mengembangkan logistik suplai untuk 50 reseller baru tadi itu juga PR yang besar itu. Oh, oke.
Oke, merekrut 50 reseller dalam waktu 3 bulan, mentraining 50 reseller, terus apa tadi Mas? Menyiapkan itu Pak, logistiknya. iya. Atau menyiapkan ini saja, menyiapkan modul untuk training reseller. Nah, itu kan bisa menyiapkan modul, misalkan menyiapkan 2 modul untuk training 50 reseller. Itu bisa jadi key result. Nah, kalau kita mau pecah saja merekrut 50 reseller dalam waktu 3 bulan, ini kan akan memunculkan inisiatif-inisiatif. Misalnya apa untuk itu? Iklan di sosial media, kemudian apa? Mengembangkan mekanisme bagi hasil yang menguntungkan untuk reseller sehingga banyak reseller yang tertarik. Nah, itu kan muncul inisiatif-inisiatif. Lalu key result yang kedua, untuk men-training 50 reseller, caranya bagaimana gitu, misalkan apakah semuanya full online, apakah perlu didatengin satu-satu dan lain sebagainya. Itu akan memunculkan inisiatif-inisiatif. Prinsipnya seperti itu. Nah, jadi objektif itu apa yang ingin kita capai, key result itu bagaimana kita bisa mencapai atau bagaimana kita bisa tahu bahwa objektif itu sudah tercapai. Sementara inisiatif itu apa yang akan kita lakukan untuk mencapai key result. Bisa project, bisa tugas, bisa kegiatan atau activity. Itu yang disebut sebagai key result. Oke. Terus sebelum saya lanjutkan pertanyaan Pak Eko, ini di antara para pemirsa IG Live IBC Talk, bila ingin bergabung untuk bertanya tentang OKR yang disampaikan oleh Pak Eko ini, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan dan kita sampaikan ke Pak Eko untuk direspon. Mungkin Pak kan sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Untuk mengawal tadi, mungkin kita meeting tim ya Pak Eko ya. Setidaknya mungkin tadi kalau saya nggak salah tangkap 2 mingguan atau 1 bulanan mungkin ya. Oke. Paling gampang ini ya, misalkan ya, kita bikin ini, kita ambil tadi, taruhlah 50 reseller baru selama 3 bulan, itu jadi KR kita, ukurannya kan 3 bulan. Nah, 3 bulan ini kan tentunya harus di breakdown. Kalau 50 reseller, atau taruhlah 60 reseller baru biar gampang, maka target per bulan adalah mendapatkan 20 reseller per bulan. Betul kan Mas ini ya, 20 reseller per bulan. Maka tim penjualan ini akan kita tantang. Yuk tim penjualan, untuk kamu bisa mendapatkan 20 reseller per bulan, apa inisiatif yang perlu kamu lakukan? Buat sosial media misalkan untuk promosi, kemudian apa? Nah, itu kita minta inisiatifnya itu tidak, karena kan 20 reseller per bulan, maka kita akan minta dia untuk breakdown. Kalau 20 reseller per bulan berarti dia per minggu harus bisa dapat 5 reseller. Nah, 5 reseller per minggu ini tentunya akan memunculkan inisiatif. So, ayo tim sales, tim sosmed misalnya, kita pun ada tim kita. Gimana caranya supaya per minggu kamu bisa dapat reseller baru? Apa inisiatifmu? Nah, itu akan memunculkan inisiatif. Jadi inisiatifnya apa? Misalkan kalau 5 reseller berarti bikin sosial media dengan setiap hari update, misalkan bikin dua material. Dua materi untuk meng-hire reseller baru. Kemudian apalagi? Karena ini targetnya kan 20 reseller baru per bulan. Misalkan membuat konten 2 konten per hari. Kemudian join di grup reseller produk, grup reseller produk-produk sejenis, karena katanya
reseller itu sebenarnya banyak yang orang-orangnya cuma itu saja gitu. Nah, itu harus ditarget berapa join grup selama sebulan untuk kemudian mendapatkan 2 reseller baru. Nah, itu yang inisiatif itu Mas Beni, teman-teman, yang kemudian untuk mencapai bulanan itu kita observasi selama mingguan. Selama minggu. Iya, jadi target sebulan itu kita pecah menjadi per minggu, lalu kita evaluasi per minggu. Seperti tadi, 20 reseller per bulan, maka per minggu dia harus bisa mendapatkan 5 reseller. Logikanya kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Inisiatif apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mendapatkan 5 reseller baru per minggu? Tentunya kan dia punya inisiatif, punya strateginya seperti apa. Nah, strategi itu dijalankan, begitu seminggu dijalankan, direview di minggu berikutnya. Kira-kira, misalkan mereka sudah punya inisiatif, bikin seminar, update sosmed 2 kali material per hari, dan lain sebagainya. Ternyata dalam minggu itu, ternyata yang daftar resellernya cuma 3. Berarti kan perlu dievaluasi karena targetnya kan 5 reseller per minggu. Maka di minggu kedua inisiatifnya harus ditingkatkan. Kenapa? Karena target mingguannya kan 5, sementara capaian minggu pertama cuma 3. Oke. Jadi harus di double effortnya supaya apa? Supaya mencapai target. Nah, ketika itu effortnya sudah dilipat kalikan 3, nggak cuma 2 inisiatif, 2 konten per hari, tapi 4 per hari, kemudian bagi hasilnya ketika ditetapkan bagi hasilnya 20%, tapi itu tidak cukup menarik untuk mengikat reseller baru. Ketika itu kemudian di minggu berikutnya direview, nggak 20%, kita bagi hasilnya 30%. Sementara 30% itu tidak juga menarik, maka di bulan pertama bisa jadi kita review. Oh, berarti target 20 reseller per bulan ini terlalu berat dengan effort, dengan komposisi tim kita yang seperti ini, kayaknya perlu direview. Nah, dari situ kan ketemu angka kelayakannya. Oh, ternyata kapasitas kita dengan segala effort yang kita sudah lakukan, kita review selama 4 kali dalam sebulan, itu idealnya 10 reseller per bulan. Jadi target KR yang semula ditetapkan 60 bisa jadi kita review menjadi hanya 30 reseller per quarter. Jadi prinsipnya seperti itu. Sekali lagi, objektifnya nggak boleh berubah, KR-nya boleh direview, boleh naik atau boleh turun. Naik itu seperti apa? Misalkan kalau kita sudah menetapkan inisiatif, ternyata tim kita bisa melebihi capaian kita. Berarti kita bisa challenge mereka untuk kemudian membuat KR yang lebih tinggi. Atau kalau ketika direview ternyata memang effortnya berat, timnya belum cukup besar, kompleksitas lapangan itu terlalu tinggi, maka KR-nya bisa kita review, bisa kita turunkan seperti tadi. Jadi idealnya adalah, nah dari situ kan ketemu titik ideal ya. Jadi ternyata dengan kapasitas kita, target bulanannya itu 30 reseller baru per 3 bulan. Nah, seperti itu ketemu. Tapi pertanyaannya begini Mas Beni, kemudian 3 bulan berikutnya, apakah kita menetapkan tetap 30 reseller baru per 3 bulan? Atau justru kita men-challenge tim kita untuk kemudian menetapkan target yang lebih dari 30 itu? Saran saya, 3 bulan berikutnya itu ditetapkan lebih tinggi. Tentunya kan kondisinya sudah berbeda. Artinya berbeda kan tim kita sudah mulai mengenali karakter dari rekrutmen reseller seperti apa, pola inisiatifnya juga sudah mulai terbangun. Maka di bulan kedua sebaiknya tidak menggunakan KR yang sama dengan tribulan pertama. Justru disitulah momentum untuk kita men-challenge tim kita. Tribulan pertama kemarin kan dapat 30 reseller baru per 3 bulan.
Maka dengan inisiatif yang sudah dilakukan, teman-teman kan sudah mulai ketemu polanya. Apa yang kemudian perlu inisiatifnya diubah dengan lebih menggunakan pendekatan yang berbeda, atau effortnya ditambah supaya KR-nya ini lebih tinggi daripada KR 3 bulan yang lalu. Nah, itu bisa diterapkan. Disitulah fleksibilitasnya OKR, Mas Benny. Baik, jadi seperti itu konsepnya. Baik, ini sangat membuka wawasan kita untuk membuat sebuah objektif, result, inisiatif, dan siapa yang responsibel, dan bagaimana mengawal seluruh proses penentuan target hingga mencapainya, Pak Eko. Terakhir, Pak Eko, mungkin sebelum ada pertanyaan lagi, OKR ini cocok dilakukan oleh startup, pebisnis mula atau orang yang baru membuka bisnis, atau bisnis yang sudah jalan, sudah existing, atau kita mau membuka sebuah bisnis baru. Yang paling cocok itu seperti apa, Pak Eko, pemanfaatan OKR ini? Sebenarnya OKR ini sebenarnya bisa diimplementasikan di dalam berbagai perusahaan, mau itu UKM. Saya juga punya pengalaman mengimplementasikan OKR ini di UKM, cukup surprise. UKM ditanggulangin. Yang saya di awal itu agak pesimis gitu, bisa nggak ya ini ya menggunakan OKR. Tapi ternyata mereka bisa. Apa yang menjadi pelajaran penting, kesederhanaan dari OKR itu untuk kemudian mudah dan cocok dengan kondisi mereka, menetapkan target itu dalam jangka waktu yang pendek. Itu yang pertama. Nah, untuk startup apalagi kan startup kan pola kerjanya model agile gitu, waktunya pendek begitu, dengan siklus-siklus yang pendek, harus dievaluasi, direview setiap saat. Itu lebih membutuhkan. Termasuk juga sebenarnya perusahaan-perusahaan besar ini layak untuk kemudian mengimplementasikan OKR di luar model-model yang mereka sudah lakukan. Misalkan mereka sudah menggunakan KPI, dikombinasikan, itu bisa dikombinasikan karena mungkin justru menjadi komplement gitu, melengkapi. Jadi sekali lagi, OKR itu kalau di perusahaan besar memang tidak dijadikan ukuran untuk kemudian, biasanya tidak inline dengan sistem bonus. Apakah kalau kemudian bisa mencapai nilai OKR objektif yang ditetapkan akan punya dampak langsung signifikan ke bonus dan lain sebagainya? Tidak. Tapi OKR itu sebenarnya kita bisa lihat, kalau kita punya tim itu bisa mencapai OKR yang memang ditetapkan, itu kita bisa melihat bahwa tim ini serius untuk kemudian untuk kemudian mencapai tantangan yang kita berikan gitu. Jadi prinsipnya OKR ini bisa menjadi pertimbangan untuk kemudian menilai kinerja tim kita sudah pada jalur yang tepat atau tidak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Benny. Jadi dicoba saja untuk project, bisa untuk kemudian UKM, startup, perusahaan besar yang sudah punya sistem, bisa dikomplementkan menjadi jadi hybrid begitu. KPI, OKR, ada yang namanya 4DX, OKR itu bisa dikombinasikan. Pada akhirnya ujungnya adalah membantu kinerja perusahaan untuk kemudian bisa mencapai target yang lebih terukur dalam kondisi yang memang variabel perubahannya tinggi seperti sekarang ini. Seperti itu, Mas Benny. Target kita 15 menit berbincang-bincang, sudah lebih dari luar biasa, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan Pak Eko tidak bosan hadir di acara IBC Talk. Ke depan Pak Eko akan kita undang lagi dengan hormat untuk bisa memberikan materi-materi yang lain, Pak Eko.
hari ini apa? Hari Sabtu ya rencana kita. Ya, nanti akan kita diskusikan lagi. Siap, siap. Saya sudah nyiapkan ini konten tentang apa online listening, riset yang layak untuk riset sederhana yang layak untuk diimplementasi oleh teman-teman UKM, startup atau siapapun yang kemudian pengen membangun bisnis baru, online listening. Keren. Nanti. Nanti apa deskripsinya silakan dikirim ke saya, nanti akan saya buatkan flyernya supaya lebih banyak pemirsa IG IBC Talk ini bisa mengikuti materi-materi dari Pak Eko yang menurut saya ini luar biasa dan sangat baru buat kita semua. Terima kasih Pak Eko. Sama. Ini ada. Kita ucapkan terima kasih. Live di ini dan saya ucapkan terima kasih. Akan saya invite lagi untuk pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dengan Pak Eko tadi cukup bagus sekali kita belajar tentang OKR. Kita belajar bagaimana membuat goal setting, kita belajar bagaimana membuat sebuah target, kemudian key result-nya, kemudian kita breakdown menjadi inisiatif, kemudian kita tahu penanggung jawabnya siapa, kemudian kita sudah belajar tadi bagaimana mereview per minggu, jadi membreakdown KR menjadi per minggu, kemudian OKR ini juga ternyata cukup efektif diimplementasikan oleh UKM, perusahaan, startup, dan siapa saja yang ingin membuat usaha baru. Demikian edisi Talk pada edisi hari ini. Untuk edisi besok kita sudah ada materi yang cukup menarik juga. Silahkan diikuti di IG Ethno Business Consulting. Mungkin apabila ada permintaan materi yang akan dibahas, silakan disampaikan di DM atau direspon di IG kami. Demikian, atas perhatiannya mengikuti acara ini selesai, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close. Terima kasih.